Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, di Hong Kong, Rusia, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Puji Tuhan. Saudaraku, pada triwulan pertama tahun 2020, krisis ekonomi mulai melanda Uni Eropa, Tiongkok, Singapura, Hong Kong, dan masih banyak negara yang lainnya. Menurut data di beberapa media, sekitar 500.000 pekerja telah di-PHK. Jumlah itu tak hanya tercatat untuk kota Jakarta saja, saudara. Bappenas memprediksi bahwa pada tahun 2021 ini, angka pengangguran akan mencapai 12,7 juta orang. Sebagian dari kita mungkin juga telah mengalaminya, atau setidak-tidaknya kita harus rela mengalami pemotongan gaji. Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan yang harus gulung tikar. Wabah COVID-19 memaksa ratusan gerai kuliner yang terkenal tutup untuk selamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan mulai bertanya-tanya, adakah Tuhan masih peduli melihat semua keadaan ini? Di mana rancangan agung Tuhan dan sebagainya, saudara? Saudaraku, ingatlah bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Kekayaan adalah sementara, pangkat dan jabatan juga ada masanya. Begitupun dengan resesi yang melanda dunia ini dan masuk hingga ke dapur rumah kita. Ini pun hanya sementara adanya. Dulu sekali Abram harus pergi mengungsi ke Mesir karena bencana kelaparan yang hebat di tanah Negeb, tempatnya tinggal ketika itu. Sejarah berulang, Ishak juga terpaksa pindah ke Gerar yang termasuk wilayah orang Filistin akibat bencana kelaparan. Pada zaman para hakim memerintah, bencana kelaparan juga terjadi di tanah Israel. Dikisahkan bahwa Elimelek dan keluarganya pindah dari Bethlehem Yehuda ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Resesi bisa melanda siapa saja, saudara, kapan saja dan di mana saja. Hari-hari ini, bila kekhawatiran mulai merayap di sudut-sudut hati kita, katakan pada diri sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Saudara, meskipun keadaan belum juga membaik, ingatlah selalu bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah tertidur. Krisis dan wabah boleh saja datang dan merenggut impian kita, tetapi janganlah kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dalam dunia ini, kuasa-kuasa dan penguasa-penguasa jahat selalu mengadakan serangan-serangan terhadap setiap umat Tuhan pada khususnya. Dan dalam kekristenan, iman adalah tujuan utama dari si jahat agar gugur, sehingga tidak aneh bila kita menemukan banyak kondisi tertentu yang dibuat si jahat, supaya iman kita menjadi lemah atau bahkan hilang sama sekali. Saudaraku, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh masalah, krisis, janganlah kita terpaut pada kenyataan yang hanya tampak oleh mata jasmani. Arahkan pandangan roh kita kepada Allah dan berlari kepadanya. Hanya dengan berlari kepada Allah kita akan dibuatnya menjadi kuat, tenang, bahkan keselamatan menjadi milik kita. Saudaraku, tetapkanlah pandangan iman kita kepada Tuhan Yesus, sebab jika kita senantiasa memandang Dia, maka tidak akan ada lawan yang dapat mengalahkan kita.
Mazmur 108 ayat yang ke-14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk tetap kuat di tengah krisis, teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan untuk kami semakin dekat dan semakin mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami yang berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Kami berdoa untuk program vaksinasi nasional yang sedang berjalan, kiranya Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.